Halo, perkenalkan kembali bersama saya Asmi atau Shadow di sini. Dalam pembuatan game, terbagi umumnya menjadi 3 role, yaitu ada game artist, game design, dan juga game programmer. Pada umumnya, job game artist ada banyak, tetapi kita simpelkan menjadi 2 bagian, yaitu ada 2D game art dan 3D game art. Perbedaan antara keduanya hanya beda pada hasil karya sebuah game artnya, yaitu berupa media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Game art biasanya juga disesuaikan dengan permintaan kebutuhan yang harus dikerjakan dari game design ke game artist. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi khususnya 2D game art. Dalam pembuatan aset game 2D, sebenarnya kalian bisa menggunakan aplikasi mengedit gambar atau desain apapun selama memiliki base-nya, yaitu vektor ataupun raster. Contoh aplikasinya seperti aplikasi Photoshop, Adobe Illustrator, CSP, Paint2Say, Medibank, Krita, Sprite, GIMP, Inkscape, dan masih banyak lainnya yang belum bisa saya cover karena saking banyaknya aplikasi-aplikasi sana di luar internet. Pada umumnya, ada berbagai macam workflow yang bisa dikerjakan dalam pembuatan aset game 2D. Dan di materi ini, saya akan persimpel menjadi 12 bagian. Yang pertama ada riset referensi, yang kedua ada sketsa konsep karakter, yang ketiga ada render karakter, yang keempat ada karakter asset breakdown, kelima ada karakter asset setup and bound, keenam ada animasi, ketujuh ada sketsa background, ke-8 ada sketsa midground, ke-9 ada sketsa property, ke-10 ada render environment, ke-11 ada mockup, yang terakhir ke-12 ada user interface. Yang pertama, riset referensi. Umumnya sebelum membuat game, kita akan melakukan pencarian sebuah referensi, yaitu mencari tema-tema referensi game untuk project game yang ingin kita buat, yang dimana dapat dimulai dari karakter prompt, environment prompt, referensi mood karakter, referensi technical art, yaitu cara membuat atau jenis art style yang mau kita buat, kepadatan karakter, dan terakhir karakter reference. Hal itu semua yang dapat menentukan jenis karakter dan background latar belakang aset game yang akan dibuat. Yang kedua, sketsa konsep karakter. Setelah kita mencari referensi latar belakang, mood, dan referensi karakter yang dikumpulkan, kita sudah bisa memulai membuat sketsa konsep karakter yang ingin kita buat. Tahapan pertama, kita dapat mencoba membuat sketsa karakter siluet, yaitu dengan menggabungkan ciri khas dari referensi karakter yang ada, mulai dari kombinasi pakaian, gaya rambut, pernak-pernik, atau senjata yang ingin digunakan. Tahapan kedua, yaitu karakter sketch, dari siluet tampilannya yang bagus, yang sesuai dengan keinginan dan permintaan game designer, ataupun kita, seumpama kita yang membuat gamenya sendiri, kita dapat melakukan seleksi siluet mana yang oke untuk dibuatkan sketsanya. Tahapan ketiga, colored karakter konsep. Di tahapan ini, kita sudah bisa melakukan pewarnaan karakter konsep, yang ingin kita buat. Dari sini, game designer dapat melihat karakter mana yang desainnya oke untuk dimasukkan ke dalam tahapan selanjutnya. Yang ketiga, ada render karakter. Pada tahap ini, dari desain karakter yang dipilih sudah oke, kita dapat melakukan tahapan finishing terakhir, yaitu berupa finalisasi desain pada karakter game. Mulai dari melapikan line art, penambahan shading, dan juga detail-detail lainnya. Perlu dipastikan, di tahapan render ini, kalian harus sesuai dengan permintaan game designer dan juga scope game yang akan dibuat. Yang keempat, ada karakter asset breakdown. Dari hasil render yang kita buat, kita mencoba memisahkan dan men-setup agar aset karakter yang kita buat bisa digunakan untuk persiapan membuat aset animasi. Yang kelima, ada karakter setup dan bound. Pada tahap ini, saya memberikan contoh gambaran setup dan pembuatan animasi pada aplikasi Dragon Bones. Tentunya, banyak aplikasi lain yang bisa kalian gunakan dalam pembuatan animasi aset karakter game. Untuk saat ini, contoh yang bisa saya tampilkan yaitu menggunakan aplikasi Dragon Bones, mulai dari men-setup layer tiap aset, memasang bond, edit mesh, dan juga generate wake. Yang keenam, pada tahap ini biasanya kita akan memulai melakukan pengetesan dan pembuatan animasi dari proses setup sebelumnya. Pada dasarnya, kebutuhan animasi itu disesuaikan dengan kebutuhan jenis game yang akan dibuat. Karena pada contoh ini kita menggunakan proyek pembelajaran mencoba menghayal membuat game platformer, maka minimal kita akan membuat 3 animasi berbeda, yaitu animasi idle, animasi jump, dan animasi jalan. Yang ketujuh, sketsa background. Sketsa background adalah aset gambar latar belakang game pada sebuah level. Pada pembuatan sketsa, di sini saya buat sederhana, yaitu dibuat menjadi 2 tahap. Tahap pertama, kita mencoba membuat shape sederhananya. Lalu, yang tahap kedua, kita melakukan pembuatan detailing pada sketsa shape yang setelah kita buat. Yang ke-8, sketsa midground. Sketsa midground adalah gambar aset platformer, yaitu tempat berjalannya karakter player. Karena proyek pembelajaran ini kita membuat proyek khayalan game platformer, maka aset midgroundnya yaitu platformer, tempat di mana player akan berpijak dan melakukan movement. Contohnya seperti ini.
Ke-9, sketsa properti. Sketsa properti adalah aset game yang digunakan untuk menghiasi tempat pada sebuah level game, yang gunanya untuk mempercantik atau membuat suasana level game tersebut menjadi lebih hidup. Dalam pembuatan aset properti ini sama seperti sebelumnya, pertama kita membuat shape-nya terlebih dahulu, lalu selanjutnya setelah membentuk shape-nya sudah terbentuk, kita dapat membuat detailing pada aset tersebut. Yang ke-10, render environment. Di tahap ini tidak berbeda jauh dengan tahap render pada sebuah karakter. Hanya saja, di sini yang kita render adalah sebuah aset environment pada sebuah game. Di tahap ini, aset yang sudah kita detailing bisa kita masukkan ke dalam tahapan rendering. Finalisasi terakhir yang dilakukan yaitu penambahan detail, warna, shading, dan lain-lain pada aset game yang kita buat. Yang ke-11, mockup. Di tahapan pembuatan mockup ini, kita menyatukan seluruh aset game yang telah kita buat untuk memberikan gambaran kepada game designer ataupun game programmer. Kira-kira bentuk akhir dari sebuah project game yang akan dibuat tidak akan jauh berbeda pada aset mockup yang dibuat, yang dapat digunakan sebagai tujuan dan panduan dalam pembuatan project gamenya. Yang ke-12, UI atau user interface. Di tahap ini kita membuat UI sebuah game. Pada contoh yang saya buat, saya membuat contoh tampilan mockup main menu UI sebuah game platformer sederhana. Pada umumnya, membuat UI menggunakan aplikasi pembuatan UI seperti Adobe XD dan Figma. Alternatif lainnya bisa menggunakan aplikasi berbasis vektor seperti Adobe Illustrator, Inkscape, ataupun CorelDRAW. Akan tetapi, ada beberapa contoh aset UI yang tidak menggunakan aplikasi vektor, dan tidak ada salahnya juga menggunakan aplikasi raster, seperti Photoshop, CSP, GIMP, dan lain-lain. Karena, biasanya aset UI pada game dibuat dengan aplikasi vektor, lebih mudah dalam membuat bentuk sama semua sisi, dikarenakan agar pada game engine bisa dibuat modular, jadi tidak perlu pembuatan aset UI yang banyak. Contohnya dari video yang saya tampilkan di depan ini. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau memang ingin membuat aset UI yang non-modular. Jadi semua dikembalikan lagi kepada konsep game yang ingin dibuat dan panduan dokumentasi dari Project GDD atau game design dokumen kalian. Sekian kurang lebihnya pengenalan dari materi 2D game art ini. Jika ada yang ingin bertanya silahkan komen di kolom komentar atau bisa juga memberikan saran. Kalau ada yang kurang pada materi saya, bisa berikan saran dan masukannya. Pada dasarnya saya juga ingin bertukar pikiran dan saling sharing ilmu. Jika ada saran next mau bikin tutorial game dev apa, nextnya saya akan coba buatkan. Sekian itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Next kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa minum dan istirahat yang cukup. Ya guys, bye-bye.